wabarakatuh. Nah, baik anak-anak, kita hari ini rencananya adalah akan membuat keyakinan kelas terkait bagaimana cara ulangan yang baik. Nah, sebentar lagi kan kita akan melaksanakan penilaian sumatif akhir semester genap, ya kan? Tentunya pada saat penilaian akhir semester genap itu, penilaian sumatif akhir semester genap itu kita memimpikan ada suatu hal yang terkait dengan pelaksanaan tersebut. Hendaknya itu, keinginannya itu seperti apa? Nah, sekarang Ibu Evi di sini punya 27 kertas origami yang nantinya akan kalian tempelkan. Jadi ini nanti akan Ibu Evi bagikan kepada setiap anak yang ada di kelas ini. Nanti silakan kalian tuliskan apa harapan atau cita-cita atau keinginan kalian terkait pelaksanaan sumatif akhir semester genap untuk kelas 5C nantinya. Nanti kita akan sepakati apa saja dan kita yakini aturan-aturannya, ya. Nah, Ibu Evi nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik atau pertanyaan-pertanyaan pemandu untuk setiap kelompok. Namun sebelum Ibu Evi kasih pertanyaannya, Ibu Evi bagikan dulu ininya ya. Nah, ini ada warna merah, kuning, hijau, biru, dan juga pink. Tapi nantinya untuk setiap kelompok tidak harus sama warnanya. Jadi tenang saja, apapun warna yang Ibu Evi bagikan, nilainya atau maknanya sama saja. Mengerti sampai sini? Oke, Ibu Evi bagikan ya. Sebelah sini dapat warna merah saja. Oke, di sebelah sini warna pink ya. Nggak apa-apa ya warna pink ya. Silakan nak bagi satu-satu. Oke, sudah dapat satu-satu. Sini warna biru. Oke, di sebelah sini warna kuning. Ya. Sini hijau. Oke. Nanti ya, tunggu dulu. Nanti ada instruksi selanjutnya. Nah, ini ada warna yang berbeda berarti untuk kelompoknya Regita, kemudian lagi Fadil, Zaki, dan juga Alika. Nah, Ibu Evi punya beberapa pertanyaan pemandu, khusus dulu untuk kelompok sebelah sana, ya. Kelompok Alika, Zaki, kemudian lagi Regita, dan juga Fadil. Nah, agar diperoleh kelancaran dan kemudahan saat mengerjakan ulangan, itu harapan kamu sebaiknya kita sebelum melaksanakan ulangan itu bagaimana? Silahkan tuliskan. Kalimatnya adalah kalimat positif. Contohnya, nih kita sudah punya keyakinan kelas ya kan? Contohnya, sopan santun terhadap warga sekolah. Mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan mandiri. Misalkan, nah tadi pertanyaannya adalah, ketika kita ulangan, hendak mengerjakan soal ulangan, bagaimana sebaiknya sikapnya sebelum ulangan itu, sebelum melaksanakan atau mengerjakan soal ulangan itu bagaimana harusnya sikapnya, supaya diperoleh kelancaran dan juga kemudahan dalam mengerjakan soalnya. Silakan. Satu kalimat saja tuliskan. Kemudian untuk kelompok sebelah sana, ada kelompoknya Amalia, lalu Ikram, Reva, Olvi, dan juga Rashifa. Ada 5 orang ya. Nah, menurut kelompok kalian, ya, ini satu-satu ya, nanti jawabannya satu-satu. Kalian tuliskan kalimat positifnya. Ketika sedang mengerjakan soal ulangan, kalian itu memimpikan suasana kelas yang seperti apa? Tuliskan. Jadi ketika ulangan, sebaiknya bagaimana suasananya? Tuliskan di situ. Harapannya atau cita-citanya atau keinginannya. Kemudian untuk kelompok Adinda, Gajali, Zaidan, dan juga Robiatul. Nah, soal ulangan itu kan sebenarnya digunakan untuk mengukur kemampuan kalian, ya kan? Untuk mengukur kemampuan kalian. Nah, agar soal tersebut
sesuai dengan cerminan diri kalian, maka harus dikerjakan seperti apa? Dengan apa mengerjakannya? Seperti apa harapannya? Kamu sebaiknya mengerjakan soal itu bagaimana? Gitu. Supaya itu tuh memang sesuai dengan keadaan dirimu gitu loh. Hasil ulangan itu sesuai dengan keadaan dirimu, kesiapan dirimu, atau tingkat penguasaan dirimu. Nah, tuliskan di situ ya. Kemudian kelompok Gibran, Alwi, Saudah, dan juga Hanifah. Nah, misalkan Gibran ya. Gibran sudah selesai mengerjakan soal ulangan. Nah, kemudian Gibran ini ingin buru-buru keluar kelas. Sementara waktu itu banyak masih temannya yang belum selesai dan waktunya masih tersedia. Nah, sikap Gibran tuh sebaiknya bagaimana? Tadi sudah selesai ulangan, ya, ingin buru-buru keluar kelas. Temannya masih banyak yang belum selesai, tapi waktu itu masih tersedia. Sebaiknya gimana, Gibran? Nah, silakan tuliskan kalimat positif. Kemudian kelompok Raihandi, kemudian lagi Rafa, Adam, Indah, dan juga Salwa. Nah, ketika nih kalian misalkan sudah mengerjakan soal ulangan, lalu hasilnya itu ternyata memuaskan sesuai dengan hasil kerja keras kalian selama ini. Sebaiknya yang harus kalian lakukan apa? Mengucapkan apa? Nah, silakan tuliskan. Ya, apa menurut kalian? Kemudian lagi kelompok terakhir ada kelompok Ibrahim, lalu Ramadhani, Cantika, Naila, dan juga Seman. Nah, ketika mengerjakan soal ulangan, ya kan? Biasanya tuh ada aja yang tertinggal mengerjakan soal-soal itu. Misalkan ada 40 soal, ada yang ketinggalan nomor 34 misalkan atau 35 ketinggalan. Nah, supaya tidak tertinggal, maka sebaiknya harus apa? Tuliskan. Tuliskan dalam bentuk kalimat ya, bukan kata-kata. Kalimat. Kalimat contohnya mengerjakan soal dengan tanggung jawab misalkan. Atau misalkan lagi mengerjakan dengan tepat waktu. Misal, coba tuliskan. Kalau sudah selesai, boleh saja langsung ditempelkan, nak. Tempelkan saja di papan tulis. Buka aja. Buka tempelannya. Hati-hati ya. Membuang sampahnya pada tempatnya. Ya. Membuang sampahnya pada tempatnya. Atau disimpan saja dulu di kantong, di dalam kantong saja dulu simpan, ya. Simpan saja dulu di dalam kantong. Ayo, silakan tempelkan. Ya, silakan. Silakan tempelkan. Tempelkan di papan tulis. Inilah papan tulisnya masih luas. Allahu Akbar. Masih bisa di sebelah sini, masih bisa. Ya. Yang bisa dijangkau aja, yang bisa dijangkau ya. Yang bisa dijangkau saja. Oke. Ya. Oke. Tidak harus berjejer, Dak. Di sebelah sini juga bisa. Acak aja naruhnya. Tidak harus berjejer satu warna yang sama. Tidak harus. Ayo. Ya. Gimana, Naila? Apa? Hah? Tidak perlu diberi hiasan, langsung saja. Langsung saja ya. Nanti akan ada beberapa hal yang kita sepakati dari apa yang sudah kalian tulis nih, harapan-harapan kalian tadi terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Ibu Evi. Oke. Ayo, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Ya, oke. Ini di sebelah sini masih bisa loh, sebelah sini masih bisa loh, sini juga masih bisa loh, disebar aja. Ada 27 kertas ya, berarti yang membuat papan tulis kita hari ini lebih berwarna dibanding biasanya. Besar-besar tulisannya, nggak apa-apa nak, yang besar tulisannya. Oke. Nggak bisa ditempel, Bu? Nggak bisa ditempel. Mana sini Ibu Evi bantu kalau tidak bisa ditempel. Ini kan belum dibuka. Dibuka dulu lah. Kejos. Dah. Oke. Sudah semua? Ayo yang belum. Ayo yang belum.
Oke. Nah, baik. Nah, kita baca ya di sini. Mulai dari yang berwarna merah. Harus dikerjakan dengan teliti. Teliti. Berarti teliti. Oke, teliti. Di sini kelompoknya teliti. Teliti. Oh, ini juga teliti, merah. Kita kelompokkan ya. Yang semakna, yang sama maknanya kita kelompokkan. Teliti dan dikoreksi. Apa soal ulangannya dikoreksi lagi, di teliti dan koreksi. Mengecek supaya tidak ada jawaban yang tertinggal. Mengecek ulang. Oke. Mengerjakan ulangan dan selesai harus dicek. Oke. Nah, kita kelompokkan. Baik. Setelah itu tadi sebelah sini warna apa? Tadi pertama warna apa? Sebelah sini. Kalian kena warna apa? Merah, biru. Merahnya 2, kuning 1, biru 1. Ya, oke. Merah. Merah. Merah, merah, merah. Merah apa pink? Merah ya? Itu kali ya, 2 itu ya? Saya mau suasana kelas tenang saat ulangan. Punya Zaki yang mana? Punya Zaki? Yang mana? Ini? Ya, ini. Oke, saya mau suasana tenang. Nah, kita kelompokkan. Boleh mungkin bantu Ibu Evi? Yang satu makna. Dari sana Alika, Fadil. Fadil deh, Fadil. Fadil bantu Ibu Evi maju ke depan, Fadil. Sini, Fadil. Kemudian dari kelompok sana Kamalia, maju ke depan. Robia tuh, maju. Saudah. Gibran aja deh, Gibran biar cowok. Gibran. Sebelah sini Adam. Adam, silakan Adam. Adam sebelah sini Naila. Yuk. Coba kita cari yang sama maknanya. Kita kumpulkan jadi satu berderet seperti ini, ya. Coba. Mana nih? Walaupun nilai kita tinggi, kita tidak boleh sombong. Mana kira-kira yang sama dengan yang tidak boleh sombong ini? Mana? Cari, tempel, sederet. Tidak boleh sombong, mengucap alhamdulillah. Nah, ini satu makna. Bu, kalau tidak sesuai warna tetapi sama makna. Oh, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Harus teliti, tidak boleh sombong nih, Gibran. Tempel sini, Gibran. Oke. Mana lagi? Yang semakna jujur. Nah, jujur. Mana jujur? Ya, mana lagi yang semakna? Ada lagi nggak? Yang tenang, tenang, tenang. Ini apa nih? Jujur. Nah, nih jujur. Nih. Bersyukur tidak sombong. Tempel sini Robiatul. Nah, Kamalia boleh. Robiatul. Nih, sini juga kosong. Oke, ini apa nih? Bu Evi bantu ya kalau agak tinggi ya. Menunggu teman yang belum selesai. Nah, mana nih? Ayo kelompokkan. Coba kelompokkan. Ini ada juga nih. Apa nih? Belajar dengan jujur. Nah, jujur tadi mana kelompoknya? Jujur. Ambil. Ya. Teliti. Mana lagi tadi teliti? Tadi ada juga teliti. Ini apa nih? Menunggu. Oh ya, tempel Dam siniin dong, Dam. Di ke bawah kan, Dam. Biar berderet. Oke. Ya. Tidak berantem atau berkelahi. Wow. Ini ada nggak kelompoknya yang sama? Saya ingin teliti. Nih teliti di sini tadi, Nak. Kelompoknya. Itu apa, Naila? Bersyukur dan merasa. Oh, bersyukur. Mana tadi ada bersyukur? Bersyukur tadi ada bersyukur. Ini ya kalau nggak salah tadi ya. Iya ini. Nih. Oke, sudah? Sudah ya? Baik. Nah, sekarang coba Naila bacakan deret yang sebelah sini. Robiatul deret yang berwarna pink ini, Kamalia sini. Adam sebelah sini, Fadil ini, Gibran ini. Ya. Sebelah sini ya. Sebelah sini. Sini dulu, ke pinggir sebelah sini dulu, ke pinggir sebelah sini dulu. Ya. Oke. Nah, baik. Naila, coba bacakan Naila di sini. Saya ingin teliti. Hadap sana. Nih. Ingin teliti. Terus ini mengecek ulang kertas jawabannya supaya tidak ada jawaban yang tertinggal. harus dikerjakan dengan teliti. Teliti sama sampai bawah ya, teliti. Nah, sekarang kita sepakati
Kalian sepakat tidak kalau pada saat mengerjakan soal ulangan kita harus mengecek ada telitinya, diteliti kembali. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat. Berarti di sini nilai apa ya? Nilai apa ya berarti ini? Nilai Iya, berarti di sini nilai ketelitian. Ada nilai ketelitian berarti. Oke, silakan Naila duduk. Terima kasih Naila. Lanjut sebelah sini tadi siapa? Nah, oke, ini tadi pertanyaannya ketika kita dapat nilai yang memuaskan yang sesuai dengan hasil kerja keras kita, tadi kita harus, apa nih, sebaiknya gimana? Bersyukur dan merasa bahagia ketika mendapatkan nilai yang Bersyukur, terus apa lagi nih? Tidak sombong. Tidak sombong, lalu mengucapkan apa nih? Mengucapkan alhamdulillah. Oke, mengucapkan alhamdulillah. Sepakatkah kira-kira kalau misalkan kita dapat nikmat dari Allah berupa nilai yang memuaskan sesuai hasil kerja keras kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Sepakat? Oke, berarti nilai yang pertama tadi kesepakatannya atau keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita yakini, keyakinan kelas terkait ulangan yang pertama yakni tadi mengerjakan soal dengan teliti, betul. Yang kedua tadi kalau dapat nilai yang memuaskan mengucapkan, ya berarti mengucapkan alhamdulillah atau mengucap kalimat alhamdulillah tuh bukti bersyukur. Iya, betul. Kalimat bersyukur. Lalu yang ketiga, apalagi tadi Robiatul sudah, yang pink ya. Terima kasih Robiatul, silahkan duduk. Yang biru siapa nih? Kamalia. Apa nih? Menunggu teman selama waktunya masih ada. Berarti itu sama dengan apa tuh keyakinan kelas di situ kita? Disiplin waktu. Berarti di sini ada nilai disiplin. Ini tadi nilai bersyukur. Berarti ini 3 disiplin waktu. Ya, sepakat? Sepakat? Oke, silakan Amel. Duduk kembali. Yuk, silakan. Selanjutnya siapa nih? Yang ini. Yang sebelah sini, apa nih Dam? Ketika kita mengerjakan soal ulangan, supaya hasilnya itu merupakan cerminan dari diri kita sendiri, maka dikerjakan dengan jujur. Sama semuanya? Sama? Sepakat nggak kalau kita harus mengerjakan itu dengan jujur? Ya. Orang jujur itu baik atau tidak? Baik. Kalian meyakini nggak kalau sikap jujur itu perlu atau penting ada di dalam diri kita? Yakin nggak? Yakin. Oke, berarti ini nilai kejujuran. Berarti di sini yang keempat, jujur dalam mengerjakan soal. Yang kelima, Adam silakan duduk. Terima kasih Adam. Selanjutnya Gibran. Nah tadi ketika kita melaksanakan ulangan, suasana yang diharapkan tadi adalah yang gimana nih Gibran? Tidak berisik dan tenang. Iya, tenang, tidak berisik dan tenang, membuat suasana tenang. Semuanya tentang ketenangan. Sepakat nggak kira-kira kita kalau pada saat mengerjakan soal suasananya sebaiknya tenang? Sepakat ya, berarti ini nilai kepedulian di sini, kepedulian. Berarti di sini tenang saat ulangan. Ya, baik, terima kasih Gibran, silakan duduk. Nah, terakhir di sini ada percaya diri, Jar, tidak berantem atau berkelahi, ya Kak Dil? Nah, berarti nilai apa nih Dil? Pada saat ulangan kita sebaiknya mengerjakan soal
dengan penuh Percaya diri. percaya diri. Percaya diri. Percaya diri. Oke, percaya diri dengan jawaban ya. Jawaban sendiri. Percaya dengan jawaban sendiri. Baik, terima kasih Fadil. Silakan duduk Fadil. Nah, ini tadi sepakatkah kira-kira? Sepakat ya? Apakah kalian meyakini ketika mengerjakan soal dengan teliti itu akan membawa kita pada kebaikan? Kemudian mengucap kalimat bersyukur. Baikkah kira-kira ketika dapat nikmat kita bersyukur? Baik. Kemudian disiplin waktu. Apakah orang yang disiplin waktu adalah orang yang baik? Nah, sama ketika ada teman yang belum selesai, kita mau buru-buru, teman pada akhirnya apa? Kalau kita buru-buru, panik. Dengan adanya disiplin waktu, tenang, teman jadi tidak panik. Betul. Kemudian jujur dalam mengerjakan. Supaya apa tadi ini jujur? Supaya yang diukur tadi siapa? Kemampuan siapa? Kemampuan diri sendiri. Ketika kita jujur, apakah itu bisa mencerminkan kemampuan kalian? Ya. Maka jujur berarti dibutuhkan atau tidak? Ya, dibutuhkan. Dan terakhir percaya diri. Nah, ini adalah hal-hal yang kita yakini lah. Ini adalah komitmen kita bersama. Maka nanti ketika ulangan, hal-hal ini diyakini dengan sepenuh hati. Dengan cara apa? Ditampilkan perilakunya pada saat pelaksanaan sumatif akhir semester genap. Oke? Sepakat semuanya? Halo, sudah sepakat? Jempolnya mana? Gerakan jempolnya ke kiri dan ke kanan. Putar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Ibu Evi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak karena hari ini sudah berkenan untuk berhadir menjadi peserta diseminasi dari modul 1.4 budaya positif yang akan Ulun sampaikan. Terima kasih banyak juga kepada Ibu pengawas yang hari ini sudah meluangkan waktu sebagai bentuk dukungan Ulun sebagai calon guru penggerak melaksanakan diseminasi hari ini. Baik, Bapak Ibu semuanya, hari ini Ulun akan melaksanakan diseminasi atau penyebaran pemahaman terkait modul 1.4 budaya positif, di mana modul 1.4 ini adalah modul terakhir dari modul 1 atau modul pertama yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak. Jadi mohon izin untuk menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan pada saat pendidikan tersebut, bukan termasuk untuk menggurui, melainkan berbagi apa yang sudah saya pelajari saja. Begitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai terkait dengan budaya positif tersebut. Nah, Bapak Ibu, sebelum menelisik lebih jauh terkait budaya positif, yuk kita jawab beberapa pertanyaan refleksi berikut ini terlebih dahulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, di situ ada gambar apa ya, Bapak Ibu? Di situ ada gambar apa? Gambar seorang ibu dan kedua anaknya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam peran kita sebagai seorang anak, Bapak Ibu apakah pernah mendengar kalimat berikut ini? Ibumu, 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 ayahmu. Pernahkah mendengar? Pernah. Oke. Nah, ibumu, ibumu, ibumu lalu ayahmu itu merupakan tingkatan apa yang pernah Bapak Ibu dengar? Tingkatan kita untuk bagaimana terhadap orang tua kita? Untuk taat atau berbakti. Jadi ini tingkatan ibumu, 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 ayahmu. Baik Bapak Ibu sekalian, mengapa? Mengapa tingkatannya ibumu, ibumu, ibumu dulu baru ayahmu? Mengapa kira-kira? Pak Fakih mungkin bisa menyampaikan pendapatnya.
Karena ibu yang melahirkan dan surga ada di bawah telapak kaki ibu, ya Pak Fakih. Baik. Nah, karena ibu adalah tonggak kehidupan bagi anaknya. Betul kata Pak Fakih tadi yang menyatakan bahwa ibu itu melahirkan, karena ibu itu melahirkan kita. Nah, kemudian mana buktinya? Coba kita simak. Mak, di mana, Mak? Mak, rumah di mana, Mak? Mak, sholat mana? Mak, masa apa, Mak? Nah, dari video ini terlihat sekali bahwa si anak itu ketergantungan sekali dengan ibu. Mungkin ibu-ibu di sini merasakan sekali. Sedikit-sedikit ibu, sedikit-sedikit ibu. Giliran nanya ke bapak, ibu mana? Nah, oke. Dari situ sudah ketahuan kenapa. Jadi kita tingkatan yang utama untuk berbakti itu adalah kepada ibu terlebih dahulu. Nah, lantas Bapak Ibu, bagaimana kaitannya dengan peran kita sebagai guru? Siapa yang hidupnya bergantung pada kita? Kalau tadi kan ibu, berarti ada anak yang hidupnya bergantung dengan kita. Kalau kita sebagai guru, berarti siapa yang hidupnya bergantung dengan kita? Siswa, betul sekali ibu. Atau murid. Nah, murid jawabannya. Kemudian, lalu apa yang harus kita lakukan agar peran kita dapat memaksimalkan hidupnya murid kita? Nah, kalau misalkan nih Bapak Ibu menemui siswa di kelas, 1 kali dijelaskan masih Bapak Ibu bina, 2 kali masih dibina, 3 kali mudah-mudahan tidak dibinasakan, tetap dibina ya Bapak Ibu. Nah, berarti di situ apa? Kita mengapakan fokus kita terhadap anak? Menebalkan fokus kita terhadap siswa kita atau murid kita. Nah, kemudian bagaimana tingkatan fokusnya berarti? Kalau tadi ibumu, ayahmu, kalau kepada murid kita bagaimana tingkatannya? Yang pertama, fokusnya untuk menebalkan fokus, yang pertama kepada siapa dulu? Karena tadi fokusnya kepada murid, maka tingkatan pertama murid, lalu murid dan murid. Nah, jadi kalau misalkan tahapan kita berbakti kepada orang tua, ada ibumu, ayahmu. Kalau pada saat kita berperan sebagai seorang guru, itu tingkatannya murid, dan murid. Oke, sepakatkah kira-kira Bapak Ibu? Kalau tingkatannya murid, dan murid, sepakat. Kalau sepakat, coba angkat jempolnya jika bersepakat. Iya, mantap. Artinya bersepakat bahwa fokus kita sebagai seorang guru adalah murid, dan murid. Nah, mengapa kita perlu bersepakat? Karena kita perlu gandengan tangan dan topangan bahu yang kuat untuk satu sama lain memaksimalkan peran kita sebagai seorang guru dalam memaksimalkan potensi murid dan membersamainya di tengah tantangan zaman yang terus berubah. Di mana di sini menurut Ki Hajar Dewantara, sebenarnya pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu seperti ini, di mana kita kenal Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan, betul. Nah, yang selama ini kita terjadi miskonsepsi di lapangan atau terjadi kesalahpahaman di lapangan, kita itu berniat untuk mengubah murid kita. Padahal filosofinya seperti petani dan padi. Perumpamaan pendidik itu hanya menuntun bukan mengubah, menuntun laku dan pertumbuhan kodrat si anak. Kodrat itu ada 2 Bapak Ibu, ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Kodrat alam itu adalah apa yang ia bawa mulai dari lahir. Kalau kodrat zaman berarti tuntutan zaman saat ini. Nah, misal ketika petani menanam padi, jadi kita sebagai seorang guru itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana kita menanam padi yang hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya.
Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat iradatnya si padi tadi. Apakah ketika kita merawat padi, dia akan tumbuh menjadi jagung? Tidak, tetap akan menjadi padi meski kita rawat. Nah, seperti itu filosofinya. Ketika kita menuntun siswa kita, maka ia tetap akan menjadi dirinya sendiri. Misal, dia bawaannya dari lahir adalah seorang anak yang pendiam. Apakah kita bisa ubah dia menjadi anak yang ceria? Bisa. Tapi apakah bisa kita mengubah dia jadi anak yang lebih aktif dalam berkomunikasi? Tidak. Kenapa? Karena kodrat iradatnya adalah seorang yang pendiam. Namun kita bisa menuntut pendiam itu menjadi pendiam yang bermanfaat. Contohnya, diam-diam menghasilkan karya, diam-diam masuk surga, mungkin boleh juga, ya kan Bapak Ibu? Atau diam-diam kaya raya, nah bisa. Atau diam-diam sukses. Jadi pendiamnya itulah yang kita arahkan. Tapi dia tetap pendiam basicnya, hanya saja pendiamnya itu kita tuntun untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat. Entah dia membuat suatu hasil karya yang berteknologi canggih misalkan. Baik, selanjutnya, nah hal itulah yang kadang itu kita berpikir tadi mengubah siswa. Padahal, nah inilah yang mau diubah paradigmanya Bapak Ibu. Yang awalnya kita mengubah menjadi menuntut siswa kita, supaya dia tetap sesuai dengan kodrat iradatnya tadi. Dengan cara apa? Satu, dengan cara melakukan diferensiasi atau memfasilitasi ragam kebutuhan belajar dari peserta didik. Dan yang kedua, ada pedoman kita atau arah kita untuk menciptakan peserta didik yang memiliki dimensi profil pelajar Pancasila. Di mana ada 6 tuh di sebelah sana, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya. Coba kita nyanyikan sama-sama. Pelajar Pancasila pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ada 6, betul sekali. Tepuk tangan ya dulu buat semuanya. Keren sekali Bapak Ibu. Nah, tapi seringkali ada pertanyaan. Diferensiasi ini, kalau dalam pembelajaran kita bisa menggunakan diferensiasi dari sisi konten, proses, dan juga produk. Namun seringkali ada pertanyaan begini, Bu Evi, kenapa sih kok kita itu berusaha melakukan diferensiasi kepada murid kita, dan pemerintah itu tidak melihat kalau guru itu sebenarnya juga perlu diferensiasi, mengingat adanya ragam kemampuan yang dimiliki. Tenang saja Bapak Ibu, kita punya yang namanya komunitas belajar Bauntung. Berakhlak, mandiri, ulet, nyaman, terampil, dan unggul, sesuai dengan moto kita, moto sekolah kita. Jadi apapun yang Bapak Ibu hadapi, kesulitan yang Bapak Ibu hadapi, kita bisa pecahkan bersama-sama dalam komunitas belajar Bauntung ini, dalam mendiferensiasikan kebutuhan belajar murid kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya agar selain Bauntung, komunitas tadi juga Batuah. Apa itu Batuah? Berbagi praktik bertalenta supaya bernilai ibadah. Agar apa? Agar visi kita, Bapak Ibu, visi sekolah kita itu dapat tercapai, di mana bunyinya terwujudnya peserta didik yang berakhlak, mandiri, ulet, nyaman, terampil, dan unggul, yang dilandasi keimanan dan ketakwaan, berkarakter profil pelajar Pancasila, serta berbudaya dan berwawasan lingkungan. Nah ini, izin Ibu Kepala Sekolah, kemarin kami sudah ada diskusi mengenai revisi visi, menyesuaikan dengan moto Bauntungnya itu. Jadi ada masuk mandirinya, dimensi mandiri ke dalam visi tersebut. Kemudian Bapak Ibu, visi tersebut dapat apabila tercapai, maka akan menciptakan suatu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yang pertama, cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikannya itu apa? Ya, yang tercermin di dalam dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kritis, dan kreatif. Yang kedua, lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri atas kesadaran dirinya dalam melakukan segala tindakan. Dan yang ketiga, dapat membuat anak memahami dan menyadari motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Jadi, paksaan, pujian, atau hukuman apabila berlebihan itu dapat
merusak juga terhadap peserta didik kita, menjadi bumerang bagi peserta didik kita. Apalagi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan pujian dalam bentuk reward hadiah, tentunya itu bisa merusak mata pencaharian dari gurunya. Nah, selain berakibat fatal terhadap murid kita apabila intensitas atau frekuensinya terlalu tinggi, gurunya pun juga ini ada dampaknya tuh. Kemudian, nah, sebagaimana yang kita ketahui ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, anak-anak melakukan sesuatu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, jadi kalau misalkan Bapak Ibu membiasakan anak itu mendapatkan reward, maka dia hanya akan melakukan suatu hal ketika ada motivasi eksternal. Dan itu akan menjadi kebiasaan nantinya. Dan yang ketiga inilah yang dimaksud dengan motivasi internalnya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya itu berasal dari kesadaran di dalam dirinya sendiri. Bagaimana caranya? Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar mengurangi rangsangan motivasi eksternal pada diri murid. Nah, jadi boleh saja pemberian penghargaan dan hukuman asalkan porsinya pas. Di mana di sini kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya setiap tindakan manusia itu memiliki tujuan yang tertentu. Misal anak-anak kita seringkali berbuat hal-hal yang mengganggu misalkan di kelas. Nah, itu kita lihat ketika mereka itu melakukan hal-hal yang di luar dari fokusnya pembelajaran, bisa saja dia memang punya kebutuhan dasar, salah satunya adalah kebebasan. Atau bisa juga kasih sayang dan rasa diterima, atau biasa kita sebutnya cari perhatian. Nah, jadi ini nih yang perlu kita pahami sebagai seorang guru, bahwa manusia itu ternyata punya kebutuhan dasarnya. Kemudian, nah terkait dengan kebutuhan-kebutuhan tadi, ada yang namanya posisi kontrol guru Bapak Ibu. Yang pertama ada sebagai penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, dan manajer. Coba kita lihat kasus pertama. Boleh Bapak Ibu baca dulu kira-kira kasus pertama ini, posisi kontrolnya dia, si Ibu Dani ini sebagai apa? Apakah penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, atau pemantau, atau manajer? Sudah? Kira-kira sebagai apa Ibu Dani? Posisi kontrolnya. Siapa yang bisa? Silakan Pak Fakih, boleh sebagai penghukum. Oke, ada lagi yang lain? Jawaban yang lain? Ibu Tiur? Ya? Manajer. Oke, ada lagi yang lain? Bapak Anjar mungkin? Sebagai apa? Ibu Dani di sini posisi kontrolnya sebagai apa? Dia ada si Fajar. Fajar ini malas-malasan. Tapi acuh di kelas itu ketika Ibu Dani mengajar. Lalu kata Ibu Dani, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Dengan suara yang memelas. Ada lagi nggak sambungannya ya? Nah, nih, Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Ada kata-kata, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan kamu? Mungkin di sini ada bapak ibu yang punya pengalaman menggunakan kata-kata ini nih di kelas. Ayo, kira-kira sebagai apa? Berubah jawabannya Pak Fakih. Pilihannya penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, manajer. Pembuat merasa bersalah. Oke, kita lihat, cek. Betul, pembuat merasa bersalah. Kenapa? Dari sisi perbuatan ada ungkapan kekecewaan. Kemudian dari sisi perkataan, gimana sih kamu ini? Tidak kasihan dengan ibu. Lalu dari sisi hasil apa? Si Fajarnya terdiam membisu mengisyaratkan perasaan gagal dalam dirinya dan tidak berharga. Lanjut, ada kasus lagi. Coba. Tadi Ibu Dani, ini sekarang Bapak Lukman.
Literasi ya Bapak Ibu. Ikro, bacalah. Lumayan panjang kalau yang ini. Sudah? Oke. Sudah? Sudah dapat jawabannya? Kayaknya nih Bu Novi senyum-senyum. Kayaknya sudah dapat jawabannya nih. Satu lagi. Oke, apa kira-kira posisi kontrolnya? Penghukum. Dari mana taunya? Oh, sudah tahu. Ya, Ibu Indah gimana? Sepatunya suruh lepas. Harus menaati peraturan. Apalagi yang menyebabkan itu tuh hukuman gitu loh. Selain dari sisi tindakan atau perbuatan. Iya, betul, ada kata-kata. Kalau misalkan kita bayangkan aja nih. Kata-kata tidak mau tahu itu pasti ketika diungkapkan itu ekspresinya sambil marah atau melotot, nadanya tinggi. Nah, kita cek betulkah? Betul, sebagai penghukum ada kekerasan verbal, menghardik dengan kalimat menyakitkan dengan nada tinggi dan melotot, lalu ada kata-kata mengandung hukuman dan hasilnya Sabrina dengan berat hati mencopot, artinya dia berat hati, masih tidak berani berkeliling sekolah karena malu, lebih banyak berdiam diri dan akhirnya dia akan menjadi seorang yang terdendam terhadap Pak Lukman. Lanjut, Pak Najib. Nah, kali ini artisnya Pak Najib nih. Guru kelas 6 Bapak Najib sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti Ibu Ririn. Ibu Ririn baru 2 tahun menjadi guru SD. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Ririn. Menurut Bapak Ibu, Ibu Ririn di sini melakukan posisi kontrol sebagai apa? Apakah penghukum? Apakah teman? Apakah pembuat merasa bersalah? Pemantau atau manajer? Teman. Kenapa Ibu Tior alasannya? Karena dia muridnya cuek. Karena? Sama dia. Karena? Muridnya cuek sama dia, ini harus menarik perhatian muridnya supaya dianggap jadi teman. Betul sekali Ibu Tiur. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Ibu Tiur. Nah, di sini ada juga kata-kata ayolah tugasnya dikerjakan, nanti Ibu ditegur Ibu kepala sekolah. Kalau kalian tidak mengerjakan tugas, tolong bantu Ibu ya. Itu kan kalimat yang menunjukkan seperti ada kedekatan gitu dengan murid. Tapi pada akhirnya muridnya, Ibu santai aja Bu. Nah, dia meremehkan akhirnya. Ini sebagai teman. Nah, posisi kontrol Ibu Ririn. Kemudian satu lagi terakhir, the last but not least. Intinya Anto sama Dino itu dia berkelahi sampai kancing bajunya tuh lepas. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan. Ibu Suti ini ceritanya adalah kepala sekolah, menenangkan keduanya. Dibawalah Dino dan Anto ini ke kantor. Ditanyakan, Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun lalu bercerita tentang kekesalan hatinya. Jadi kata Dino, intinya dia mempertahankan diri. Dia membela dirinya terhadap si siapa tadi, Anto. Nah, lalu kata ibu kepala sekolah, coba pikirkan cara lain yang lebih efektif. Kemudian lagi, Ibu Suti bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Kemudian, apa kata Ibu Suti yang perlu dilakukan oleh Anto supaya Dino itu merasa baik-baik saja hatinya dan bisa memperbaiki masalah. Kata Anto, saya perlu kancing baju saya diperbaiki Bu, itu saja. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Nah, lalu Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Ada lagi, wah tidak tahu Bu, kata Dino. Apa mungkin dilem aja kancingnya? Terus Ibu Suti memberikan lagi pertanyaan-pertanyaan penggali. Kalau dilem akan
akan mudah terlepas, Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Lalu kata si Dino, menjahit. Mana saya tahu bagaimana menjahit, Bu. Kemudian kata Ibu Suti, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Ini pertanyaan penggalinya panjang sekali. Sampai pada akhirnya si Dino ini bersedia untuk belajar menjahit kepada Pak Irfan, guru tata busana, dan dia mau memperbaiki kancing bajunya Anto. Kira-kira menurut Bapak Ibu, posisi kontrol Ibu Suti di situ sebagai manajer. Betul sekali. Manajer. Apa sih? Bagaimana sih cara jadi manajer ini? Nah, jadi manajer ini sulit ya Bapak Ibu, perlu jam terbang dan latihan. Karena perlu ketenangan untuk menggunakan pertanyaan-pertanyaan penggali yang berkonotasi positif, bukan negatif. Contoh, jangan. Nah, misal jangan naik-naik. Nanti jatuh, kita kan biasa menegur peserta didik kita seperti itu. Padahal kata jangan itu malah menjadi pemantik dia untuk melakukan hal tersebut terus-menerus. Diganti kalimatnya menjadi apa? Yang baik, yang positif. Sebaiknya Hati-hati, sebaiknya di bawah aja. Jangan naik-naik, nah jangan pula kali benar ya Bu. Jangan ini sulit sekali, jangan tidak. Nah, iya, sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka yang membuat siswa berpikir untuk fokus pada penyelesaian masalah, bukan menilai siapa yang salah, serta nilai yang diyakini benar. Sehingga hasilnya pada akhirnya apa? Dapat menguatkan karakter dia, bahwa dia menyadari diri, oh iya, keyakinan kelasku seperti ini, keyakinan sekolahku seperti ini, sehingga dia menyadari bahwa itu salah dan dia bersedia memperbaiki. Di sini ada beberapa contoh. Ini adalah posisi kontrol ideal, berperan sebagai manajer ketika sebagai guru, maka nah di sini nih dilema kita sebagai guru, apakah kita ingin menjadi seorang penghukum, teman, pembuat merasa bersalah, pemantau, atau manajer? Ada 5 posisi kontrol, yang mana nanti akan diperankan setelah Bapak Ibu mendengarkan diseminasi dari saya hari ini. Oke. Nah, di mana agar menjadi manajer tadi dapat terlaksana, perlu adanya Bapak Ibu keyakinan sekolah atau kelas. Nah, contohnya di sini ada keyakinan kelas dari kelas saya di kelas 4C. Tidak panjang, hanya ada 6 poin yang ini dilakukan dengan cara berdiskusi kepada peserta didik. Jadi, kesepakatan dulu baru keyakinan alurnya. Jadi, kalau misalkan kelas tinggi bisa, kalau kelas rendah agak repot sedikit karena perlu pertanyaan-pertanyaan tuntunan ya, yang pada akhirnya lahirlah suatu keyakinan kelas seperti ini. Kemudian ada lagi dalam menyelesaikan masalah dalam peran kita sebagai seorang manajer itu Bapak Ibu, kalau kami di pendidikan guru penggerak, kami belajar yang namanya segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Pertama, menstabilkan identitas, kedua, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Agar peserta didik menyadari nilai-nilai kebajikan yang ia yakini di dalam dirinya. Izinkan saya untuk menampilkan salah satu video dari penerapan segitiga restitusi terhadap 2 orang siswa saya di kelas, di mana yang pertama, Naila, ini adalah nama sesungguhnya ya Bapak Ibu. Naila, siswa yang sering datang terlambat ke sekolah. Jika bel masuk berbunyi pukul 7.30, ia seringkali baru sampai di kelas pukul 8 WITA. Dan itu sering, tidak terjadi sekali 2 kali, mulai dari semester 1 sampai semester akhir ini. Ketika datang selalu dalam keadaan terengah-engah karena berlarian, alasan yang diberikan pun beragam. Sebagai guru, saya perlu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan baik menggunakan tahapan segitiga restitusi. Karena anak yang terlambat pasti dia memiliki alasan, jadi sebagai seorang manajer yang baik, dengan posisi kontrol tersebut saya memberikan kesempatan ia untuk menyampaikan alasan keterlambatannya. Terlepas dari Naila ini memang adalah anak tertua dari keluarganya, di mana ibunya sedang bekerja sebagai TKW di Taiwan. Jadi dia harus mengurus adiknya yang masih kecil dan banyak adiknya lumayan. Jadi sampai larut malam kadang dia baru tidur dan mengerjakan pekerjaan rumah sebagai seorang ibu, berperan sebagai ibu. Ini adalah videonya restitusi permasalahan. Selamat siang Naila. Gimana kabarnya Naila hari ini? Baik Bu. Alhamdulillah. Jadi Naila sudah istirahat? Sudah jajan? Sudah kenyang berarti perutnya ya?
Oke, alhamdulillah. Nah, Naila, kira-kira Naila tahu nggak kenapa Naila ibu ajak ngobrol berduaan aja sih? Mungkin karena terlihat terlambat. Oke. Sekarang gue mau tanya. Menurut Naila, terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak? Tidak baik ya. Oke. Nah, jadi Naila sebenarnya di sini terlambat itu sebenarnya semua orang pasti pernah melakukan, ya kan? Tidak dalam tepat waktu. Tapi Naila sudah sering terlambat kan? Ya, artinya ada batas toleransi, ya. Ketika kita sudah sering kali terlambat dalam sekolah, nah ada batas toleransinya. Tapi Ibu Evi di sini tidak menyalahkan Naila, ya. Ibu Evi di sini mencoba membantu Naila untuk mencari solusinya. Gimana caranya supaya Naila tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Nah, sekarang Ibu Evi meyakini kalau misalkan Naila terlambat datang ke sekolah itu pasti Naila punya alasan. Kira-kira apa tuh, Nah? Boleh diceritakan mungkin Ibu? Alasan terlambat sekolah itu karena harinya lebaran. Kan biasanya dia itu suka main kan tuh jadi dia capek dulu. Nah, kalau sudah mengantuk, ada yang belum capek, gantian jaganya. Oke, jadi Naila sering kali tidur larut malam ya, karena harus menjaga adik tadi ya. Oke. Selain itu, Naila biasanya bangun jam berapa? Kalau yang paling jam 5 Just ada begitu bangun tidur, apa yang langsung Naila lakukan biasanya? yang langsung lakukan itu Biasanya kamar terlebih dahulu sholat subuh dulu ya, terus siapin perlengkapan sekolah, buka baju, itu beres-beres. Paling kadang kami semuanya jam makan. Istri dari itu kan kalau nggak salah selesainya berapa menit. Nah, selesai itu dalam langsung selama dalam mandi itu Ya, ini masak. Kalau udah sudah selesai mandi masih itu sudah siap dan sudah makan benar. Ya, nah jadi setelah makan itu makan dan sebelum makan itu sudah pasang kaos kaki, baju, sepatu. ya kalau melihat kemampuan waktunya Naila harusnya sih tidak terlambat dalam sekolahnya Naila ya. Kalau misalkan ini perjalanan Naila dari rumah ke sekolah itu sekitar berapa menit? Menitnya ya 30. Sekitar 30 menit. Naila ke sekolah naik apa? sepeda. Naik sepeda. Tapi jalannya mulus aja atau ada gunung-gunungnya? Naik turun apa gimana? Kebanyakan tanjakannya Bu. Oh, kebanyakan panjangnya. Oke. Tadi Naila berangkat ke sekolah itu jam berapa? 7.6 7.06. Kita masuk sekolah jam berapa, Nak? jam 7.30. 7.30. Sementara Naila waktu di perjalanan itu tadi 30 menit, ya kan? Berarti dapat dipastikan Naila datang terlambat ke sekolah. Kalau misalnya Naila berangkatnya lewat dari jam 7, ya kan? Oke. Nah, sekarang Ibu Evi mau tanya lagi, Naila masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Ingat Bu? Oke, coba apa aja Pak? Nah, itu tahu disiplin waktu. Nah, Naila meyakini nggak kalau misalkan nih sebagai seorang manusia nilai kedisiplinan itu diperlukan dalam diri kita? Oke, yakin. Menurut Naila, kalau misalkan orang yang disiplin itu, kamu disiplin waktu ya, itu bukan yang baik ya? Baik Bu, baik ya, oke. Nah, sekarang karena Naila sudah meyakini kalau nilai kedisiplinan itu perlu ada di dalam diri kita. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya Naila tidak lagi terlambat datang ke sekolah? Karena kan terlambat datang ke sekolah itu sama saja dengan tidak disiplin waktu, ya kan?
Nah, kira-kira gimana caranya tuh? Caranya tidur jangan lama, bangun dari pagi lagi, dan perlengkapan selesai sekolah lebih awal. Oke, kamu tadi berangkat ke sekolah kalau bisa jam berapa tuh? Kalau bisa jam 6.30. Yang penting tidak lewat dari jam 7 ya, karena tadi perjalanan kan berapa menit tadi? 30 menit ya, oke baik. Nah, karena di sini Naila, kira-kira Naila akan memulai hal tersebut dari kapan? Mulai dari besok, Bu. Mulai dari besok ya, benar ya, dari besok ya. Ibu Evi nanti akan melihat apakah Naila besok sudah mulai melaksanakan apa yang Naila jabarkan tadi, cara-caranya supaya Naila tidak terlambat ke sekolah. Oke, nah karena Naila sudah meyakini kalau Naila bisa perlu ada di dalam diri, Naila juga sudah tahu ya kan apa yang harus Naila lakukan supaya tidak lagi dalam terlambat ke sekolah. Kemudian Naila juga sudah meyakini di dalam diri bahwa besok nih Evi Naila tidak akan menjadi terlambat ke sekolah. Maka sampai sini ibu akan permasalahan ini selesai ya. Dan kita lihat nanti besok Naila akan Naila konsisten melaksanakan hal itu atau tidak, gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi adalah restitusi permasalahan yang saya lakukan terhadap permasalahan Naila. Di mana tadi yang pertama ada menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu adalah menormalisasi kesalahan anak. Dalam artian bukan ada pernyataan atau ada kalimat yang menyatakan bahwa setiap orang itu pasti pernah berbuat salah. Supaya apa? Dari situ dia tidak dihakimi dan dia tidak merasa bahwa oh iya Ibu Evi ini menyalahkan saya. Tidak. Nah setelah itu baru setelah itu memvalidasi tindakan yang salah. Itulah cara saya memberikan kesempatan kepada dia untuk mengungkapkan alasan mengapa dia terlambat ke sekolah, dan diakhiri dengan menanyakan keyakinan. Salah satunya keyakinan kelas kami tadi adalah disiplin waktu. Jadi itu kembali di di rewind atau diambil lagi ingatan peserta didik kita sampai pada akhirnya dia meyakini dan dia tahu apa yang harus dia lakukan supaya tidak terlambat lagi. Kemudian di sini ada juga tanggapan Naila setelah direstitusi. Bapak Ibu, besok harinya saya tanyakan apakah dia terlambat lagi datang ke sekolah atau tidak. Assalamualaikum Naila. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Tadi pagi. Naila datang jam berapa ke sekolah? 7.30 ya. Oke, berarti tepat pada waktunya. Kita masuk baru berbunyi 7.30. Naila datang 30 tepat pada waktunya. Oke, berarti itu sudah ada perubahan dibandingkan kemarin. Naila terlambat datang ke sekolah, ya kan? Oke, terkait dengan itu mungkin terkait dengan apa yang harus Naila lakukan kemarin, ya kan? Yang sudah tahu apa aja, mestinya nggak apa aja yang harus dilakukan kemarin. Sehingga pada hari ini Naila bisa datang lebih ke sekolah. Tidur jangan malam. Jadi dari malam tidurnya tidak larut ya? Jam berapa? Jam 9 malam. Jam 9 malam sudah tidur. Terus Kemudian bangunnya lebih pagi. Jam 4.30. Jam 4.30 sudah bangun. Oke. Aktivitasnya begitu bangun tidur masih sama seperti kemarin? Nah, iya masih sama. Masih sama. Oke. Terus dari rumah ke sekolah jam berapa tadi? Dari rumah ke sekolah itu rasanya jam 7 ya. Oh, jadi karena kemarin itu karena Naila dari rumah ke sekolah itu jalannya 30 menit, jadi pas 7.30 tepat Naila sudah berada di sekolah. Dan itu sudah keren. Artinya sudah ada perubahan dibanding kemarin yang lain Naila sering kali terlambat. Nah, tinggal Ibu Viv minta konsistensinya aja lagi nih ke depannya ya. Artinya hal itu harus terus dibiasakan menjadi satu kebiasaan yang baik. Ya kan, udah kebiasaan yang positif, kalau Naila juga. Terus apa yang Naila rasakan ketika Naila pada akhirnya tidak lagi terlambat datang ke sekolah? jadi percaya diri dan happy, Bu. Jadi lebih percaya diri dan happy ya. Kenapa jadi percaya diri? Karena gara-gara tidak
kemarin kan jadi harus jadi lagi jadi nilai jadi manajer semua Oke. Terus ketika ada perbedaan nggak ke apa ya terkait dengan tatapan teman-teman ketika Naila dan masuk ke dalam kelas pada saat Naila berlomba sama pada saat Naila dan ada sih ada. kenal gitu Kalau misalkan pas Naila berlomba tuh rasanya gimana sih di teman-teman itu? rasa kurang pede gitu loh. Kurang pede, ada rasa kayak bersalah gitu ya, kayak apa sih gitu liatin aku gitu ya. Hanya begitu. Ya, setelah hari ini bisa datang ke waktu, dia teman-teman lebih menegangkan, lebih menegangkan, bisa lebih excited, yang bisa datang lebih pagi, gitu. Jauh begitu. Kemudian kamu datang lebih agak lambat aja tenang. Oh gitu, bilang aja tuh saya gimana? Oke, baik Bapak Ibu. Nah, itu tanggapannya. Akhirnya apa? Dia menjadi lebih percaya diri Bapak Ibu ketika kita itu menghadirkan atau menelisik lebih jauh lagi atau memberikan dia pertanyaan pemantik untuk menyadari nilai-nilai yang ia yakini di dalam kelas. Nah, seperti itu tadi tanggapan Naila. Mungkin Bapak Ibu bisa lihat di dalam video tersebut terlihat natural sekali dia menjawab. Ya enggak, karena memang itu permasalahan asli dia Bapak Ibu. Jadi dia tahu gitu, memang yang dia alami seperti itu, maka pada akhirnya dia bisa menceritakan seperti itu. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini saja diseminasi penyebaran pemahaman modul 1.4 terkait budaya positif, di mana tadi Bapak Ibu sudah belajar tentang yang pertama tadi ada perubahan paradigma belajar dari yang awalnya kita berniat untuk mengubah peserta didik menuntun kodratnya tadi. Terus yang kedua tadi ada lagi motivasi. Motivasi tadi ada berapa jenisnya? Ada dua ya. Yang pertama eksternal, yang kedua internal. Betul sekali. Lalu tadi ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua teman, ketiga pembuat merasa bersalah, keempat pemantau, kelima manajer. Barakallah, artinya semuanya menyimak dengan baik. Dimana tadi yang paling ideal sebagai seorang guru posisi kontrolnya diharapkan menjadi seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Mungkin kiranya itu saja Bapak Ibu dari saya. Terima kasih banyak karena sudah menyimak paparan diseminasi hari ini. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.